Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Switch Manageable, fitur VLAN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang VLAN. Ya, VLAN ini biasanya terdapat pada perangkat Switch Manageable. Lalu fungsi VLAN ini untuk apa sih? Yang pertama yaitu untuk memecah jaringan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Misal di sini pada suatu perusahaan terdapat satu perangkat jaringan switch manageable yang menghubungkan dua divisi perusahaan tersebut, yaitu perusahaan divisi penjualan dan divisi logistik. Pada switch manageable ini terdapat 24 port atau 24 interface. Nah, rencananya 12 interface akan digunakan oleh perangkat komputer yang ada pada divisi penjualan. Lalu kemudian 12 interface lagi 13 sampai 24 itu akan digunakan untuk perangkat komputer yang ada pada divisi logistik. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata kepala perusahaan tidak mau apabila divisi penjualan misal sedang bertukar informasi antara perangkat komputer yang berada di divisi penjualan. Ketika akan mengirimkan, terjadi kesalahan, harusnya ke komputer yang berada di divisi penjualan, ini malah terkirim ke komputer yang berada di divisi logistik. Nah, jika terjadi seperti ini, maka akan terjadi kesalahan pengiriman informasi atau terjadi kebocoran informasi yang disebabkan karena ini berada pada satu jaringan yang sama. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka jaringan yang ada pada gedung ini atau jaringan ini perlu dipecah dengan menggunakan teknik VLAN atau Virtual LAN. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan konfigurasi untuk memecah jaringan tersebut. Baik, mari kita mulai. Namun sebelumnya kita coba dulu. Kita coba kirimkan laptop di divisi penjualan, ngirim ke laptop yang ada di divisi penjualan. Oke, bisa ya. Kemudian PC yang ada di divisi logistik mengirim ke PC yang ada di divisi logistik juga. Ya, bisa. Nah, kemudian nanti setelah dipecah jaringannya, maka seharusnya laptop ini yang ada di divisi penjualan seharusnya tidak bisa mengirim ke PC yang ada pada divisi logistik. Nah, untuk itu mari kita mulai saja untuk memecah jaringannya dengan menggunakan VLAN. Silakan diklik switch-nya, kemudian ke CLI. Misal untuk divisi penjualan kita berikan nama VLAN-nya VLAN 10. Namanya divisi penjualan. Kemudian satu lagi VLAN 20. Kita berikan nama divisi logistik. Kita cek. Di sini sudah tersedia dua pilan penjualan dan pilan logistik. Nah, kemudian berikutnya nanti kita akan mengelompokkan port atau interface mana saja yang akan masuk ke divisi penjualan dan port mana saja atau interface mana saja yang akan masuk ke divisi logistik. Ya, di sini pada topologi seperti yang sudah direncanakan untuk divisi penjualan interface 1
sampai dengan 12 ini akan masuk ke VLAN 10. Lalu kemudian 13 sampai 24 ini akan masuk ke VLAN 20. Kita ketikkan. Kita cek. Ya, di sini sudah masuk ya interface mana saja yang bergabung ke VLAN 10. Kemudian interface mana saja yang bergabung atau masuk ke VLAN 20. Selesai untuk konfigurasi switch manageable-nya, untuk konfigurasi VLAN. Kemudian kita simpan. Selanjutnya mari kita coba hasil konfigurasinya. Seharusnya laptop yang berada di divisi penjualan tidak bisa berkomunikasi dengan PC yang berada pada divisi logistik. Kita coba dengan mengirimkan surat. Ya, tidak bisa ya, gagal. Coba dengan yang satu divisi, laptop penjualan ke laptop penjualan. Ya, bisa, karena memang satu jaringan atau satu VLAN. PC ke PC. Ya, bisa. Coba lagi, sekali lagi. Dari PC yang berada di divisi logistik ke laptop yang berada di divisi penjualan. Ya, gagal. Nah, jadi seperti itu ya. Cara untuk mengkonfigurasi VLAN yang berfungsi untuk memecah jaringan. Untuk fungsi VLAN yang kedua yaitu menambah interface pada router. Nah, hal ini biasa terjadi apabila interface pada router hanya terdapat 2 port saja. Sedangkan jaringan yang ingin terpasang pada gedung tersebut misal lebih dari 2 jaringan, atau sebut saja misal terdapat 4 jaringan berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada gambar berikut ini. Ya, mari kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada gedung ini terdapat satu buah router yang terdiri dari 4 jaringan berbeda, jaringan internet, jaringan server, kemudian jaringan laptop, kemudian jaringan PC desktop. Sedangkan interface yang tersedia pada router ini hanya cukup untuk 2 jaringan saja, atau hanya terdapat 2 port atau interface saja. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita bisa menambahkan interface pada router dengan menggunakan interface yang terdapat pada switch manageable. Nah, jadi dengan menggunakan teknik VLAN ini, maka kekurangan interface yang ada pada router bisa tercover oleh interface yang ada pada switch manageable ini. Sejumlah atau sebanyak berapa interface penambahannya tergantung interface ini yang akan digunakan berapa interface. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai untuk mengkonfigurasinya supaya setiap jaringan yang ada pada gedung ini bisa saling berkomunikasi dan bisa memperoleh atau terkoneksi ke internet. Baik, kita mulai konfigurasi untuk VLAN di switch. Kita ke CLI. Kita siapkan terlebih dahulu VLAN-nya. Cek.
Ya, VLAN sudah tersedia 10, 20, 30. Kemudian kita masukkan interface mana saja yang akan tergabung ke VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Kita lihat yang ke server, interface FA02. Kemudian selanjutnya EPA03, EPA04, EPA05 akan tergabung ke VLAN 20. Selanjutnya VLAN 30 yang tergabung ke VLAN 30 yaitu interface EPA06, 07, 08. Kemudian berikutnya yang akan menjadi terang atau yang akan membawa VLAN-VLAN ini ke router yaitu FA01. FA01 akan dijadikan sebagai terang. Kita cek. Ya, interface EPA02 masuk ke VLAN 10, interface EPA03, 04 dan 05 masuk VLAN 20, interface EPA06 sampai EPA08 masuk VLAN 30. Kita cek lagi. Konfigurasi untuk switch manageable sudah selesai ya. Save. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi server. IP-nya sesuai dengan yang sudah direncanakan di topologi. Kemudian ke service. Kemudian ke DNS. Ya, konfigurasi server selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk ISP atau internetnya. Konfigurasi ISP atau modem selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router gedung A yang mengarah ke internet FA00.
Kita cek, ping ke Google. Ya, connect ya. Ya, kemudian berikutnya kita akan mengkonfigurasi untuk FA01 atau terang yang mengarah ke switch, supaya VLAN-VLAN yang ada di jaringan ini mendapatkan IP dan akses internet dan juga bisa saling berkomunikasi. Untuk VLAN 10 yang mengarah ke server FA01.10 untuk VLAN 10. Encapsulation.1Q sebagai trungnya tadi. Angka 10 untuk VLAN 10. VLAN 10 selesai. Ada kesalahan penulisan IP address, kita ganti. Prefixnya tertulis 24 255 255 25.0. Kita ganti menjadi prefix 30 sesuai dengan yang tertulis pada topologi, harusnya 252. Ya, kita cek apakah server sudah mendapatkan akses internet. Ya, sudah ya. Untuk server sudah berhasil dikonfigurasi. Selanjutnya kita konfigurasi untuk VLAN 20. FA01.20 untuk VLAN 20. Selanjutnya kita akan membuat untuk DHCP server atau DHCP pool VLAN 20. Ya, selesai untuk VLAN 20. Kita cek dulu apakah konfigurasi VLAN 20 sudah selesai atau sudah berjalan dengan baik. Kita ke laptop yang ada pada VLAN 20. Ya, sudah bisa mendapatkan IP secara otomatis dari router ya. Kemudian apakah sudah bisa mendapatkan akses internet? Oke, sudah. Apakah sudah bisa mengakses halaman web server yang ada pada VLAN 10? Ya, bisa juga ya. Ya, bisa.
bisa juga. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk VLAN 30. Selanjutnya membuat DHCP server untuk VLAN 30. Ya, selesai untuk konfigurasi VLAN 30. Kita cek hasil uji cobanya, konfigurasinya. Ya, sudah mendapatkan IP secara otomatis yang diberikan oleh router. Kemudian apakah VLAN 30 sudah mendapatkan internet? Oke, berhasil. Kemudian apakah VLAN 30 bisa mengakses halaman web server? Ya, berhasil juga ya. Ya, kita uji coba lagi dengan mengirimkan surat dari VLAN 30 ke 20. Ya, berhasil. Dari laptop dari VLAN 20 ke 30 berhasil. Kemudian VLAN 30 ke 10 ya berhasil. Nah, jadi seperti itu ya cara membuat VLAN untuk menambahkan interface pada sebuah router. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.